Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Nah, pada video kali ini aku akan mengapresiasi tulisan yang berjudul Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yuli Smart. Cerita yang berjudul Jangan Takut Jatuh Cinta ini menceritakan tentang kisah perjalanan wanita tangguh yang tengah dimabuk asmara, menginginkan untuk bisa menikah dengan sang pujaan hati, yang awalnya ditentang keras oleh ayahnya. Tapi siapa sangka, justru hal tersebut berakhir disetujui oleh ayahnya. Namun, wanita itu berharap bahwa kisahnya dengan sang pujaan hati itu akan berujung bahagia. Yang tidak disangka-sangka malah bersulam menjadi pahit. Paduka yang dia kira raja yang akan melindungi itu malah menjadi orang yang paling menzolimnya selama 365 kali yang diulang 9 kali. Baik, selanjutnya dalam pembahasan kali ini aku akan mengapresiasi dengan dua cara. Cara yang pertama, membahas hubungan salah satu unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita, yakni antara tokoh dan penokohan. Dan cara yang kedua adalah mengapresiasi melalui menjadikan diri sebagai tokoh utama. Artinya, bertingkah seolah-olah diri kita itu merupakan tokoh utama dalam tulisan tersebut. Apakah tindakan yang kita pilih itu sejalan atau malah bertentangan dengan tokoh utama yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya, dalam pembahasan yang pertama adalah membahas hubungan salah satu unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita, yakni antara tokoh dan penokohan. Nah, jadi teman-teman, dalam cerita ini, tokoh Wanodia itu digambarkan sebagai seorang anak yang lahir dari keluarga yang dulunya sulit untuk mendapatkan restu dari sang ayah dan ibunya untuk hidup bersama dengan sang kekasih. Nah, apalagi dalam cerita tersebut mengatakan bahwa umur sang bunda lebih tua dari ayahnya. Dengan hal ini, Wanodia yang mempunyai kisah cinta ayahnya yang awalnya tidak direstui oleh orang tua ayahnya dahulu, yang sehingga mendapatkan hasil berujung direstui. Jadi, dalam hal ini, Wanodia merasa bahwa kisah dia bersama sang pujaan hatinya akan sama seperti kisah sang ayah yang berawal dari pertentangan dari orang tua juga, hingga berujung mendapatkan restu meskipun sang ayah dan ibunda Wanodia memberikan dengan berat hati. Jadi dalam hal ini dapat kita buktikan dalam kutipan yang berbunyi, bagaimana dulu kekukuhan ayah mendapatkan bunda yang sudah beranak pinak, bukankah ditentang keras juga oleh keluarga? Namun ayah kekeh pada pendirian karena ayah yakin bundalah yang sang pelipur lara. Selain itu, sosok Wanodia ini memiliki kemiripan sifat dengan sang ayah, atau bisa dikatakan memiliki sifat keturunan dari sang ayah, yang dahulunya juga memiliki berkukuh keras kepala untuk meminta restu kepada orang tua demi berkeinginan untuk hidup bersama dengan wanita yang dicintainya. Hal ini dapat kita buktikan dalam kutipan yang berbunyi, Wanodia selalulah Wanodia, garis berwatak keras turunan sang ayah. Nah, selanjutnya cara yang kedua adalah mengapresiasi melalui menjadikan diri sebagai tokoh utama. Artinya, bertingkah seolah-olah diri kita merupakan tokoh utama dalam tulisan tersebut. Apakah tindakan yang kita pilih itu sejalan atau malah bertentangan dengan tokoh utama yang dibuat oleh penulis. Nah, jadi dalam hal ini aku memilih untuk menjadi tokoh Wanodia yang terdapat dalam kutipan yang berbunyi, aku tetaplah menjadi Wanodia, si keras kepala yang mempesona menurut mereka. Tak bersurat meski halangan membagut, tak takut mati meski cintanya diamputasi. Pelototan tajam sang ayah tak buatku goyah. Aku, Wanodia yang masih punya belati pemungkas pembela diri. Belati itu akan membungkam sang ayah. Nah, dalam kutipan tersebut
terlihat bahwa tokoh Wanodia tergambar sebagai seorang yang berwatak keras kepala atau ngotot kepada orang tua agar sang ayah mau merestui hubungannya dengan sang pujaan hati, sehingga sang ayah sulit untuk merestui hubungan anaknya itu karena ia merasa anaknya saat itu sedang dimabuk cinta. Nah, dalam hal ini, jikalau aku menjadi tokoh Wanadia, maka aku tidak akan memilih atau tidak akan mengambil sikap yang bertentangan dengan orang tua. Aku lebih memilih untuk bersikap menuruti apa yang diarahkan oleh orang tua, karena apabila orang tua aku tidak suka atau tidak menyetujui dengan pujian hati yang menurut aku baik tetapi dinilai kurang baik oleh kedua orang tua, maka aku tidak akan memaksakan. Nah, selain itu, menurut aku pribadi, pilihan atau prediksi orang tua jarang sekali salah, karena bagaimanapun itu pilihan orang tualah yang terbaik, karena mereka sudah berpengalaman dan sudah merasakan juga bagaimana manisnya hubungan rumah tangga berkat restu orang tua. Nah, jadi mereka tahu mana sosok lelaki yang layak dijadikan seorang pemimpin rumah tangga untuk anaknya. Sehingga aku yakin bahwa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu terdapat dalam doa dan restu dari orang tua. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian video kali ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.